Shalom anak teacher semuanya, apa kabar hari ini anak kelas 3? Semoga anak teacher semuanya dalam keadaan sehat. Nah, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita tematik, yaitu masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, anak-anak teacher. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami siap Tuhan untuk memulai pelajaran kami. Roh Kudus yang manis yang membimbing kami, sehingga pelajaran boleh kami pahami dan kami semakin pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah pada pelajaran saat ini, anak-anak akan memahami yaitu apa saja yang terkandung pada makanan sehat. Ya, makanan sehat dan makanan yang bergizi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya adalah manusia. Nah, selain itu, setelah belajar tematik hari ini, anak-anak teacher juga akan memahami yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah pada tarian atau seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Setelah itu, anak-anak juga akan semakin memahami yaitu operasi hitung pada ribuan. Dan yang terakhir, setelah belajar tematik hari ini, anak-anak akan semakin paham bahwasanya perbedaan itu sangat indah. Bagaimana kita menghargai perbedaan kita dengan orang lain. Seperti itu. Jadi, check it out. Buka buku anak-anak teacher semuanya, itu ada di halaman 68. Pembelajaran 3. Nah, di sini dikatakan, masih ingat nggak anak-anak dengan gerakan kuat dan gerakan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita praktekkan kemarin. Nah, coba mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Sudah sekali ya, sudah kita praktekkan. Bagi yang belum mengirimnya, coba dikirim kembali sama teacher supaya anak-anak ada nilai. Oke. Ini dia, kembali diulang ya, direview kembali, yaitu yang gerakan pertama itu adalah tangan kanan, tangan kiri. Ya, jadi tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Bisa seperti itu ya, sambil dinyanyikannya. Yang pertama, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, itu dia. Oke, jadi teacher kemarin sudah menjelaskan bahwa untuk gerakan tangan itu ya, yang lemah dan yang kuat sudah teacher jelaskan kemarin. Kalau dia tangan kanan, tangan kiri dibuat seperti ini, itu artinya kuat. Tapi kalau seperti meniru air hujan yang turun ke bumi, ini gerakannya lemah. Kemudian direntangkan dan dibengkokkan, ini juga masuk gerakan yang kuat. Kemudian diputar pergelangan tangannya, ini termasuk gerakan yang lemah. Kemudian acung ke depan, acung ke samping gitu ya. Ini juga termasuk gerakan yang kuat. Dan yang tepuk tangan juga, ini juga termasuk yang kuat. Tergantung tepuk tangannya. Kalau misalnya tepuk 2 jari, ini lemah. Tapi kalau sudah tepuk 5 jari atau 10 jari ya, ini termasuk gerakan yang kuat. Itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dikatakan, untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu berlatih. Nah, selain itu menjaga pola makan juga sangat penting agar tubuh kita sehat. Dengan badan yang sehat, kita bisa menari. Jadi, makhluk hidup itu selain bisa bergerak, harus makan makanan yang sehat. Sudah kan anak-anak teacher memahami apa itu makanan sehat? Sudah kan anak-anak teacher di rumah sudah makan makanan sehat? Apa saja sih teacher makanan yang sehat itu, kandungannya apa saja, zat apa saja yang terkandung di dalamnya, maka simak video teacher berikut.
Ternyata makanan itu penting untuk kesehatan, ya. Kenapa? Karena makanan itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Jadi bukan sembarang makanan, ya, makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya adalah yang pertama makanan pokok. Jadi makanan yang pertama itu dikategorikan makanan pokok. Apa itu contoh makanan pokok, Cer? Coba perhatikan gambar berikut. Ini dia makanan pokok. Ternyata ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Itulah makanan pokok. Selanjutnya, apalagi tambahnya? Makanan yang jenis kedua itu adalah lauk pauk. Apa contoh lauk pauk itu? Ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan lain-lain. Cumi, udang, dan lain-lain. Setelah itu, yang ketiga adalah sayur-sayuran. Ya, ini makanan sehat dan bergizi. Sayur-sayuran. Contohnya apa? Ya kangkung, bayam, wortel, brokoli, buncis, dan ubi, dan lain-lain. Itu sangat sehat. Selanjutnya adalah buah-buahan. Harus dilengkapi buah-buahan. Maka itu disebut dengan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya apa, Cer? Ya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, semangka. Ya, anak-anak teacher konsumsi selama ini. Dan yang terakhir adalah susu. Jadi keempat ini makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran itu adalah makanan empat sehat. Maka kita mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna. Maka untuk menyempurnakannya adalah dengan minum susu. Ini dia. Oke, susu sapi dan susu kambing ya, susu termasuk 5 sempurna. Maka sempurnalah makanan untuk anak-anak bisa semakin cepat tumbuh, cepat berkembang, semakin pintar, semakin sehat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya makanan ini memiliki kandungan seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, air, mineral. Nanti akan teacher jelaskan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, lemak, mineral, protein, vitamin, dan lain-lain. Supaya anak-anak paham. Nah, ini dia. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi. Gizi apa itu, Cer? Yang pertama adalah karbohidrat. Gizi karbohidrat. Nah, selain itu ada proteinnya, ada lemak, ada vitamin, dan juga mineral dan air. Nah, contohnya adalah pada makanan pokok, ini mengandung karbohidrat, ya. Ada sayur-sayuran juga, ada yang mengandung vitamin, ada yang mengandung mineral seperti itu ya. Kemudian pada lauk pauk ada yang mengandung protein, kemudian pada buah-buahan ada yang mengandung vitamin seperti itu. Jadi apa saja dia jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Nah, di sini teacher akan jelaskan makanan yang mengandung karbohidrat. Ini dia. Karbohidrat ternyata terdapat pada makanan pokok. Yaitu apa? Makanan pokok tadi ada nasi, ubi, roti, gandum, kentang, ya, mie. Yang sering makan mie, ya di situ juga ada karbohidrat. Jadi jangan makan terlalu banyak yang mengandung karbohidrat. Harus seimbang dengan protein, dengan vitamin, dengan lemak, dengan mineral, dan juga dengan air. Jadi ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Oke, selain makanan yang mengandung karbohidrat, inilah dia makanan yang mengandung protein. Oke, apa saja contohnya, Cer, makanan yang mengandung protein? Nah, protein terbagi dua, yaitu protein yang terbuat dari hewani atau hewan, dan protein yang terbuat dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan. Jadi nabati ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini dibedakan bahwasannya protein hewani, protein yang terkandung pada hewan, yaitu ikan, daging, susu, keju, dan telur, ya, itu mengandung protein. Kalau dia dari tumbuh-tumbuhan atau nabati, yang mengandung protein itu adalah tempe dan tahu. Jadi tempe dan tahu mengandung protein.
Sementara ikan, daging, susu, keju, telur itu mengandung protein hewani. Oke. Selanjutnya di sini dijelaskan makanan yang mengandung vitamin. Jadi vitamin itu ada banyak ya Nak ya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Itu sangat penting sekali buat kesehatan kita supaya kita bisa bertumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Apa saja itu? Nah, di sini dia makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A itu sangat sehat untuk penglihatan ya. Apa saja contohnya teacher makanan yang mengandung vitamin A? Di sini banyak sekali. Wortel, tomat, pisang, pepaya, apel, mangga, bayam, dan lain-lain. Itulah dia makanan yang mengandung vitamin A. Nah, sering kan mengkonsumsi makanan ini? Ya, semoga anak-anak semakin sehat. Selain vitamin A, ya, vitamin B atau vitamin B kompleks. Ini juga banyak jenisnya ya. Makanan yang mengandung vitamin B itu anak-anak bisa lihat gambarnya. Ada brokoli, ada jamur, ada pokat, ya, ada kacang-kacangan, dan lain-lain. Ini semua mengandung vitamin B atau vitamin B kompleks. Selanjutnya, makanan yang mengandung vitamin C. Ya, ini sangat penting sekali buat kesehatan kita. Bahkan kita sering mengkonsumsi ini ya. Mamanya pasti sering mengasih makanan ini supaya tubuh kita tercukupi vitamin C-nya ya. Apa saja contoh vitamin C itu, Cer? Ada jambu, mangga, pepaya, tomat, stroberi, jeruk, dan lain-lain. Ini semua mengandung vitamin C. Oke, selanjutnya. Yang mengandung vitamin E, ya, zat yang terkandung di dalamnya vitamin E yaitu ada minyak, ada tahu, ada ikan, ada pokat, avokado ya, atau buah pokat, ada brokoli, ada labu, ada kacang. Ini ada udang. Ini semua mengandung vitamin E. Dan ini adalah makanan yang mengandung mineral, ya, makanan yang mengandung mineral. Oh, ini makanan yang mengandung vitamin D dulu. Oke, makanan yang mengandung vitamin D. Oke ya, ini makanan yang mengandung vitamin D. Ada contohnya udang, ikan tuna, makarel, kulit telur, susu, dan jamur, sarden juga. Ini mengandung vitamin D. Selain vitamin D dan E, oke, ini dia makanan yang mengandung mineral. Ya, makanan yang mengandung mineral ada labu, coklat, ikan, dan juga pisang, susu, dan pokat. Ya, buah pokat atau buah alpukat. Biasanya kita buah pokat gitu ya. Oke, dan yang terakhir itu ada vitamin K. Nih, vitamin K, apa saja dia? Yaitu contohnya banyak sekali ya. Kurma juga salah satunya adalah vitamin K. Itu dia ada kentang, ada juga kacang. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kita. Oke, selanjutnya coba buka bukunya halaman 72. Oke, bukunya halaman 72. Berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Mana dia makanan yang perlu kita makan setiap hari, dan mana dia makanan yang dimakan hanya sesekali saja. Jangan terlalu sering dikonsumsi karena tidak baik untuk kesehatan. Kita kasih centang untuk makanan yang sehat, yang harus kita konsumsi setiap hari. Ada di buku kamu di halaman 72, di situ ada buah-buahan. Apakah buah-buahan itu harus kita konsumsi setiap hari? Iya, kenapa? Di sini ada alasannya. Kenapa kita harus mengkonsumsi buah-buahan? Iya, karena buah itu mengandung vitamin C dan juga vitamin A. Buah sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Oke, selanjutnya ada gambar permen. Apakah permen harus kita konsumsi setiap hari? Tidak, ya. Boleh dimakan tapi sesekali. Kenapa, Miss? Karena permen itu mengandung gula yang sangat tinggi. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi gula banyak-banyak. Boleh dimakan sesekali saja. Oke. Selanjutnya ada ice cream. Ya, sini dia, ice cream. Apakah ice cream harus kita konsumsi setiap hari, teacher? No, ya. Kenapa? Es krim juga atau es krim itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi dan itu tidak baik untuk
kesehatan. Jadi anak-anak teacher mulai sekarang harus mengkonsumsi es krim itu sesekali saja, tidak boleh terlalu sering. Begitu juga dengan permen. Dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi terlalu sering itu adalah coklat. Alasannya kenapa, Cer? Sama, coklat itu juga manis, mengandung gula. Gula yang sangat tinggi, tidak baik untuk kesehatan. Jadi coklat, ice cream, ataupun permen itu boleh dimakan sesekali. Bagaimana dengan susu, Cer? Iya, susu sangat baik untuk kesehatan. Ini 5 sempurna tadi ya. Jadi sebaiknya susu diminum setiap hari. Boleh 2 kali sehari, pagi dan malam, atau sekali saja pagi atau malam hari. Dan yang terakhir itu ada lauk ya, lauk dan daging. Apakah lauk dan daging ini harus kita konsumsi setiap hari? Iya, benar sekali. Kenapa, Cer? Karena lauk dan daging itu mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Jadi boleh makan ikan, atau makan daging, atau telur, tempe, tahu, selain sayur-sayuran dan buah-buahan. Wah, enak sekali ya, Cer. Makanan yang sehat itu betul. Makanya orang tuanya selalu melengkapi makanan anak-anak, ya kan? Mamanya selalu sediain sayur, kadang buah, kadang ikan, kadang daging, telur, tahu, tempe, supaya anak-anak teacher semuanya sehat dan perkembangannya pun good. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman 74. Nah, masih ingat nggak anak-anak teacher tentang penjumlahan yang teknik menyimpan dan tidak menyimpan? Ya, ini sudah kita pelajari kemarin. Di sini pada bagian ini, suatu perkebunan menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Sekali panen dia 3.400. Jadi kalau 2 kali panen berarti ada 2 kali 3.400 ya. Maka sekali panen itu 3.400 ditambah menjadi 2 kali panen 3.400. Buat dia dalam bersusun pendek seperti ini. Ini namanya bersusun pendek. Ini panen pertama, sekali panen, ini panen kedua. Jadi ada 2 kali panen. 3.400 tambah 3.400 menjadi 6.400. Ini dia. Jadi hasil perkebunan 2 kali panen itu adalah 6.800. Nah, perhatikan yang di sampingnya. Ini adalah teknik penjumlahan dengan pinjaman ya, atau menyimpan gitu ya. Ada yang disimpan dia. Oke. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang jambu. Jadi ada berapa jambu? 2. Keranjang pertama ada 2 keranjang. Keranjang pertama itu 1.750 dan keranjang kedua itu 1.850. Maka berapa jambu dalam kedua keranjang tersebut? Yaitu keranjang pertama ditambahkan dengan keranjang yang kedua. Keranjang pertama itu 1.750. Keranjang kedua itu 1.850. Mari kita buat atau jumlahkan dalam bersusun pendek. Nah, dimulai dari tempat satuan dulu. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. Maka 10 satunya naik. Maka ini yang disebut dengan teknik menyimpan. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 8 itu 6, 16. Naik lagi 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Maka jawabannya adalah 3.600. Jadi ada 3.600 buah jambu dalam 2 keranjang tersebut. Itu dia. Oke? Oke, itu dia. Nah, selanjutnya anak teacher, kita lanjutkan buku kita. Pembelajaran 4. Nah, di sini kita masih di pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran 4. Oke, mari kita pahami. Nah, coba lihat bukumu. Di sana ada anak-anak kelas 3 sedang melakukan permainan tarik tambang. Ya, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Udin, Lani, dan Beni. Ini dia kelompok pertama. Nih, ini kelompok pertama nih, Udin, Lani, dan Beni. Sementara kelompok kedua itu ada Edo, Dayu, dan Siti. Edo, Dayu, dan Siti. Ini dia kelompok kedua, ya. Nah, mereka bermain tarik tambang itu senang sekali. Tapi coba perhatikan yang di bawahnya. Ternyata apa yang terjadi di sana? Nah, ternyata
ternyata Edo terjatuh dari kelompok Siti. Ini Edo nih, dia terjatuh dari kelompok Siti. Sebenarnya Edo itu kuat, tapi kenapa dia terjatuh? Edo ternyata tidak sarapan tadi pagi. Dia tidak makan nasi, dia tidak makan sayur, dia tidak makan buah, dia tidak minum, sehingga dia lemas. Dan akhirnya dia pun terjatuh karena pencapaian, karena dia tidak ada tenaga. Jadi anak-anak teacher harus sarapan setiap pagi, harus makan makanan yang sehat supaya tidak mengalami kejadian yang dialami si Edo ini. Ya, dia terjatuh. Akhirnya apa? Kalau sudah teman kita tumbang, pasti kelompok kita pun akan lemah dan terjadilah kalah. Jadi kalau mau menang harus kuat. Supaya kuat harus makan makanan yang sehat. Oke. Nah, di sini terjadi perbedaan, ya. Bagaimana tanggapan kita anak-anak jika kita memiliki teman yang berbeda kesukaan, berbeda hobi, berbeda ciri, berbeda warna, berbeda semuanya, bagaimana sikap kita? Nah, di sini Siti suka bayam. Nah, Siti suka bayam nih, ini Siti. Ini Siti makan bayam. Tapi Dayu dia suka wortel. Berbeda kan? Ada yang suka sayur bayam, ada yang sukanya sayur wortel. Maka apa yang menjadi sikap mereka terhadap perbedaan itu? Menghargai makanan kesukaan masing-masing. Menghargai. Siti menghargai makanan Dayu, Dayu juga sebaliknya. Nah, bagaimana dengan Lani dan juga Udin? Di sini Lani suka ikan, sementara Udin suka daging. Lani suka ikan, sementara Udin sukanya daging. Berbeda enggak lauk mereka? Berbeda. Bagaimana sikapnya? Iya, tetap harus menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani menyukai Udin yang makan daging, Udin juga menyukai Lani yang suka makan ikan. Oke, yang terakhir ada Edo dan juga Beni. Di sini Edo suka kentang, sementara Beni sukanya roti. Maka bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang berbeda kesukaan? Yaitu mari saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo harus menghargai Beni yang suka makan roti. Begitu juga dengan Beni harus menghargai Edo yang suka makan kentang. Jadi ya harus dipahami, harus menghargai, tidak boleh mengejek satu sama lain. Nah, di halaman 80, anak-anak sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh sekali pada kekuatan pada daya tahan tubuh ya. Jadi olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Ini dia ada permainan kijang dan ada permainan rusa. Jadi ada dua kelompok, masing-masing kelompok kijang dan kelompok rusa memiliki anggota yang sama. Kalau kijang 10 pesertanya, maka rusa juga harus 10 pesertanya. Di sini permainannya seperti apa? Ya, di sini kalau kijang melompat, maju melompat, maka rusa harus mundur. Sebaliknya, kalau rusa maju melompat, maka kijang harus berjalan mundur. Jadi ada yang maju sambil melompat, ada juga yang mundur sambil berjalan. Di sini membutuhkan konsentrasi. Jika tidak konsentrasi, bisa kalah. Ya, nanti permainannya boleh anak-anak teacher lakukan di rumah beserta orang tuanya. Ayo Ma, main kijang dan rusa sama dedinya ya. Kamu menjadi kijangnya, dedi atau mamanya menjadi rusanya. Kijang melompat maju, rusa jalan mundur ya. Oke, kemudian kalau rusa yang melompat maju, maka kijang yang berjalan mundur ke belakang. Seperti itu. Enak ya permainannya? Oke, semua itu adalah pelajaran kita hari ini. Dan harapannya anak-anak teacher tetap jaga protokol kesehatan dan tetap belajar di rumah. Kalau ada yang tidak tahu, boleh ditanya teachernya. Oke, yang menjadi tugasnya adalah menulis. Apa yang perlu ditulis teacher? Yaitu nomor 1, tuliskan contoh beberapa makanan yang menyehatkan dan bergizi. Oke, contoh makanan pokok apa aja? Tadi udah dijelaskan di video ya. Nanti dibuka lagi videonya.
Nah, contoh lauk pauk itu apa, contoh sayuran itu apa, contoh buah-buahan itu apa. Ini ditulis di buku tulis. Makanan pokok, nasi misalnya, atau gandum, jagung, ubi, kentang, contoh. Lauk pauk ini, sayuran. Itu ya. Untuk nomor 2, tuliskan contoh makanan yang mengandung. Nah, karbohidrat. Apa aja makanan yang mengandung karbohidrat? Misalnya nasi, jagung, mie, contoh. Yang mengandung protein apa? Yang mengandung vitamin A apa? Yang mengandung vitamin C apa? Dan yang mengandung mineral itu apa makanannya? Oke? Oke, that's all our lesson today. Dan tetap lakukan yang terbaik. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhanlah yang menambahkan kepintaran dan kesehatan kepada kami. Berkati juga setiap anak didik kami, Tuhan, juga teachernya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.